Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salatu mutaslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال وفي القديم, itu yang terakhir ya. Wafil qadimi la yanjusu qaliluhu bila tahuyyurin. Itu bukan garis ketujuh ya? Ya, di bawahnya itu. Ya, itu sudah ketemu itu yang wafil qadim. Wafil qadim. Kalau yang di fotokopian halaman 44, yang wafil qadimi la yanjusu qaliluhu bila tahuyyurin wa huwa madhabu Malik. Kisah pun قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وفي القديم لا ينجز قليله بلا تغير وهو مذهب مالك. Nah, artinya wafil qadimi, menurut qaul qadim, la yanjuzu qaliluhu bila tahuyyurin. Air yang kurang dari 2 kula, air yang sedikit itu tidak menjadi najis ketika kejatuhan najis di saat tidak mengalami perubahan. Wa huwa madhabu Malik, ini adalah madhabnya Imam Malik. Qala fil majmu', Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Majmu', ini Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, sawa'un kanatin najasatu ma'iyatan aw jamidatan, baik najis tersebut adalah najis yang cair atau najis yang padat atau pekat. Nah, ini maksudnya ini, kalau dalam qaul qadim, air yang sedikit itu tidak dihukumi mutanajis ketika kejatuhan najis, kecuali jika mengalami perubahan. Ya, ini menurut pendapat qadim. Kan kalau menurut qaul jadid, kalau air kejatuhan najis, maka kita lihat, kalau airnya sedikit, maka itu menjadi najis atau menjadi mutanajis, meskipun tidak mengalami perubahan. Dan jika air tersebut banyak, lebih dari 2 kula, maka itu dihukumi mutanajis ketika mengalami perubahan, yaitu berubah salah satu di antara 3 sifatnya. Ini qaul jadid. Lah, sedangkan qaul qadim itu ya, air tidak menjadi mutanajis ketika kejatuhan najis kecuali jika mengalami perubahan. Ya, tidak membedakan mana air yang sedikit dan mana air yang banyak. Dan ini adalah madhabnya Imam Malik. Lalu kemudian Imam Nawawi menjelaskan, ya, baik najis yang jatuh ke dalam air tersebut adalah najis yang cair. Ma'iyah itu adalah sesuatu yang cair. Au jamidatan atau yang pekat atau padat. Karena maksud daripada jamid di sini itu adalah sesuatu yang ketika salah satu sisinya kita gerakan atau salah satu sisinya kita ambil, maka itu tidak mengalami perubahan yang cepat. Nah, ini namanya jamid kalau dalam istilah fikih. Wal ma'ul qalilu idza tanajjasa yadhuru bi buluhi kullataini. Wal ma'ul qalilu, air yang sedikit, idza tanajjasa, ketika ia kejatuhan najis,
yadhuru bibuluhihi kullataini, menjadi suci ketika air tersebut lebih dari 2 kula. Walau bima'in mutanajjisin, meskipun dengan air yang mutanajjis. Haitsu la taghayyura bihi, sekiranya tidak ada perubahan yang diakibatkan oleh mutanajjis tersebut. Wal kathiru yadhuru bizawali taghayyurihi binafsihi, air yang banyak itu menjadi suci dengan hilangnya perubahan yang ada di dalam air tersebut dengan sendirinya. Au bima'in zida alaihi, atau dengan air yang ditambahkan ke air tersebut. Au nuqisu anhu, atau air yang dikurangi dari air tersebut. Wa kanal baqi katsiran, sedangkan sisanya lebih dari 2 kula. Nah, maksud daripada alinea ini adalah setelah berbicara tentang air yang mutanajjis, ya, baik itu air yang sedikit ataupun air yang banyak, ya, musannif itu ingin menjelaskan air yang mutanajjis itu bisa berubah kembali menjadi suci. Air yang mutanajjis itu bisa berubah kembali menjadi suci dengan beberapa cara. Yang pertama, jika air yang mutanajjis tersebut kurang dari 2 kula, ya, maka dia akan menjadi suci ketika berubah atau ketika menjadi 2 kula, kemudian tidak mengalami perubahan. Ini kalau air sedikit. Dan faktor yang menjadikan air sedikit itu mutanajjiskan diantaranya karena memang kurang dari 2 kulah tersebut. Atau faktor yang menjadikan air sedikit itu menjadi musta'mal itu karena memang kurang dari 2 kulah tersebut. Maka ketika dia itu berubah atau bertambah menjadi 2 kulah, maka dengan sendirinya dia akan berubah statusnya menjadi air yang suci. Dengan catatan, kalau asalnya mutanajjis, maka ketika sudah menjadi 2 kula, tidak ada perubahan di dalamnya. Ya, kalau tidak mutanajjis, kalau hanya sekedar musta'mal, maka ketika menjadi 2 kula, maka secara otomatis dia berubah menjadi suci dan mensucikan. Kemudian kalau air, ya, air yang banyak atau air yang lebih dari 2 kula itu bisa berubah menjadi suci itu dengan sendirinya ketika salah satu di antara sifat yang mengalami perubahan itu hilang. Ya, dengan sendirinya. Biasanya perubahan itu dikarenakan karena memang air tersebut tergenang dalam waktu yang cukup lama sehingga bau-bau yang mempengaruhi perubahan air tersebut menjadi hilang. Ini kalau air lebih dari 2 kula. Kemudian cara yang kedua, dengan ditambahi air. Air 2 kula mengalami perubahan, maka ini hukumnya mutanajjis. Lah, cara mensucikannya yaitu dengan cara yang kedua, ditambahi air lagi sehingga perubahan tersebut menjadi hilang. Au nuqisu anhu wa kanal baqi katsiran, atau dikurangi tetapi sisa daripada air tersebut itu masih lebih dari 2 kula. Ini kan bisa tergambar ketika air tersebut misalkan air sumur, di mana air sumur tersebut lebih dari 2 kula, bahkan 5 kula atau 6 kula. Kemudian kejatuhan bangkai tikus, ternyata bangkai tikus itu hanya mempengaruhi di bagian permukaan air. Sehingga ketika dikurangi, lalu kemudian sisanya lebih dari 2 kula, kemudian perubahan yang ada di dalam air tersebut tidak ditemukan, maka air tersebut dikatakan suci. Inilah diantara beberapa cara ketika kita ingin merubah status air yang asalnya mutanajjis kemudian menjadi air yang suci. Itu diantara caranya, ada 3 cara bagi yang lebih dari 2 kula. Wathaniha jaryu ma'in ala udwin mahsulin fala yakfi ayyamassahul ma'u bila jaryanin li'annahu la yusamma ghuslan. Kemudian syarat yang kedua daripada syaratnya wudu, ini masih syaratnya wudu, atopnya itu kepada halaman sebelumnya itu jauh sekali. Aywathaniha aythani syurutil wudu'i jaryu ma'in ala udwin mahsulin
mahsulin, mengalirnya air pada anggota yang dibasuh. Fala yakfi ayyamassahul ma'u, maka tidak cukup ketika air tersebut menyentuh anggota namun tidak mengalir. Bila jaroyanin, tanpa aliran. Li'annahu la yusamma huslan, karena tidak dikatakan husl. Yang kedua, syarat daripada wudhu adalah airnya harus mengalir pada anggota yang kita basuh. Ya, air harus mengalir pada anggota yang kita basuh. Yang menjadi catatan kita di sini, ada perbedaan antara membasuh sama mengusap. Kalau membasuh anggota itu harus disertai dengan aliran air. Ini kalau membasuh anggota. Jadi harus disertai dengan aliran air. Tetapi ketika mengusap, maka tidak diharuskan adanya aliran air. Tetapi cukup kita membasahi tangan kita, lalu kita mengusap kepada anggota yang memang disunahkan untuk diusap. Contoh misalkan mengusap sebagian kepala, maka ini cukup dengan menggunakan tangan basah, tanpa ada air yang dialirkan ke kepala. Ini perbedaan antara mengusap dan membasuh. Kalau membasuh, air memang harus mengalir pada anggota atau bagian yang kita basuh. Maka ini dikatakan membasuh. Makanya tadi dijelaskan oleh musannif, fala yakfi ayyamassahul ma'u bila jaroyanin, li'annahu la yusamma ghuslan. Maka tidak cukup ketika tersentuh air namun tidak mengalir. Karena hal ini secara istilah fikih tidak dikatakan sebagai basuhan, tetapi itu namanya usapan. Wa thalithuha ayyaku alla yakuna alaihi 'ala al-'udwi muhayyirun lil ma'i tahayyuran daran kaza'faranin wa sandalin khilafan li jam'in. Syarat yang ketiga daripada syarat-syaratnya wudu adalah alla yakuna 'alal udwi. Jadi tidak diperbolehkan atau tidak ada sesuatu apapun di dalam anggota yang kita basuh. Anggota wudu, baik tangan maupun muka, ya, tidak boleh ada sesuatu yang merubah, sesuatu yang berpotensi untuk merubah air. Ya, baik di muka ataupun di tangan itu tidak boleh ada benda-benda, tidak boleh ada hal-hal yang sekiranya berpotensi untuk merubah air, yaitu mempengaruhi air baik di dalam warnanya atau rasanya ataupun baunya. Ya, hal tersebut itu bisa berbahaya jika mempengaruhi air dengan pengaruh yang signifikan. Sekiranya ketika terkena air, maka status air tersebut tidak dikatakan air mutlak kembali. Contoh misalkan ketika di dalam anggota itu ada darah, lalu kemudian ketika kita berwudu maka air tersebut menjadi merah, maka ini kan merubah status air. Ini namanya tahayyuron doron. Tetapi kalau perubahan yang tidak mempengaruhi status air mutlak, maka ini tidak menjadi masalah. Contoh misalkan ketika di dalam anggota kita ada setetes darah, yang mana ketika dibasuh itu tidak mempengaruhi air. Namun ini statusnya masih tetap mengalir, ya. Bukan darah yang dijatuhkan pada air, karena ini nanti tidak masuk yang ma'fu anhu. Nah, contoh daripada sesuatu yang mempengaruhi air dengan pengaruh yang banyak diantaranya adalah minyak za'faron, kaza'faronin. Ya, ini dibaca za'faronin. Kalau za'farona ini ziyadah alif nun, tetapi dia bukan alam karena bukan nama manusia. Wasondalin dan sondal ini sejenis kayu-kayuan, ya, yang kemudian dijadikan alat atau dijadikan parfum ini. Khilafan li jam'in, namun pendapat ini berbeda dengan sekelompok ulama, ya. Jadi ada ulama yang mengatakan kalau perubahan yang dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di dalam anggota tubuh kita itu ya tidak mempengaruhi terhadap kualitas air tersebut. Artinya tetap wudunya dikatakan sah meskipun mengalami perubahan. Ya, ini ada yang mengatakan demikian. Ya, begitulah fikih, akan selalu ada pro dan kontra.
Yang jelas semakin banyak kita mengetahui pandangan ulama, maka di situ akan semakin leluasa kita di dalam melakukan aktivitas ibadah. Wa rabi'uha alla yakuna 'alal udwi hailun bainal ma'i wal mahsuli. Yang keempat, di anggota atau pada anggota tubuh kita tidak ada penghalang yang menghalangi antara air dan anggota yang dibasuh. Ya, ini sebenarnya mirip dengan syarat yang kedua. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke dalam kulit daripada anggota yang kita basuh. Kanurotin, sebagaimana nuroh. Nuroh itu kayak semacam kapur ya. Namun di sini itu ya sejenis minyak yang dipakai oleh seseorang, baik itu di tangan maupun di kaki ataupun di muka. Wasyama'in, dan juga minyak, ini jenis minyak-minyak semua ya. Kalau kiai dulu itu syama'in itu lilin ya, tetapi yang dimaksud itu adalah sejenis salep ya. Salep yang digunakan oleh seseorang, kemudian ini juga digunakan untuk mengantisipasi keretakan kulit di saat masuk musim dingin, biar kulit itu selalu lembab. Soalnya kalau musim dingin di daerah Timur Tengah itu kan kulit itu bisa kering, sehingga itu kalau dibiarkan tanpa diberi minyak itu nanti akan mengoreng dalam waktu 1 minggu. Ya, waduhnin jamidin, dan juga sama, ini juga sejenis minyak juga, namun jamid itu yang sedikit pekat itu ya. Kalau kita itu bentuknya salep lah. Wa'aini hibrin, dan wujudnya hibr. Hibr itu tinta ya. Tapi ya kalau kita tinta itu tinta yang ada di ballpoint ya, itu paling mudah, atau tinta spidol. Tetapi yang dimaksud dengan hibr di sini adalah tinta yang dibuat dari hewan ya. Konon hewannya ini adalah hewan laut, di mana tinta ini nanti dicelup. Dulu kan zaman dulu itu orang ketika nulis itu pakainya pentul. Yang pentul itu yang ditul, dan itu memang tintanya kuat sekali. Ketika melekat kepada buku itu ya bisa ratusan tahun. Makanya kalau kita lihat manuskrip ulama dahulu itu, kalau sudah menyentuh pada kertas itu tulisannya tidak buyar sedikit pun. Ya manuskrip sekarang itu manuskrip ulama ya 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, bahkan 500 tahun yang lalu itu sekarang masih bisa kita temukan kalau kita berkunjung ke museum-museum ya. Sekarang itu namanya manuskrip ya. Bahkan itu di dunia pendidikan itu ya bisa menjadi bahan disertasi atau tesis ketika kita itu berani untuk mentahqiq ya, menulis ulang, lalu kita bisa mentahqiq pandangan-pandangan daripada ulama yang ada di dalamnya. Dan sekarang itu masih ada. Yang hebatnya itu tulisan itu tidak blobber sedikit pun, karena memang ini kualitas tintanya. Nah itu hibr. Wahinnain, dan henna. Henna itu kayak semacam pacar Arab itu ya, yang digunakan oleh wanita biasanya itu untuk menghias tangan. Bikhilafi duhnin jarin, berbeda dengan minyak yang mengalir. Aima'in maksudnya adalah yang cair. Wa in lam yathbutil ma'u alaihi, meskipun air itu tidak tepat atau tidak menetap pada anggota. Wa athari hibrin, dan juga berbeda dengan bekas tinta. Wahinnain, dan bekas daripada pacar. Nah kalau semacam ini tidak mempengaruhi. Maksudnya semacam ini. Syarat yang keempat di antara syarat wudu, yaitu antara air dan anggota yang sedang kita basuh itu harus tidak ada penghalang. Penghalang ini adalah penghalang yang mempengaruhi terhadap sampainya air kepada kulit. Ini yang dimaksud dengan penghalang tersebut. Sehingga ketika penghalang tersebut tidak ada wujudnya, maka disinyalir itu tidak mempengaruhi terhadap sampainya air kepada kulit, tidak mempengaruhi sampainya air kepada kulit. Seperti bekasnya tinta, ya. Tinta itu kan ada zatnya. Ya, kalau kita lihat itu ya jangan kita bayangkan dengan tinta yang kita miliki. Ya. Ini tintanya tinta zaman dahulu itu yang pentul. Ya. Itu memang ada zatnya, seperti cat itulah. Nah, seperti cat itu kan ada zatnya. Ketika dikeluntung biasanya juga masih memiliki bekas ya.
Kemudian seperti sindur atau seperti henna itu, kan ada bekasnya itu yang pekat-pekatnya itu, datnya, ampasnya. Nanti ketika dihilangkan itu kan tertinggal bekasnya. Nah kalau masih ada ampas henna tersebut, maka ini hukumnya tidak boleh ketika ada di anggota tubuh kita, terutama anggota wudhu. Nah ketika zatnya sudah hilang, yang tersisa itu hanya tinggal warnanya saja yang menempel pada kulit, maka ini tidak menjadi masalah. Karena itu hanya athar, bukan zat. Ya, yang namanya athar itu tidak punya wujud, tetapi dia hanya punya bekas. Sehingga itu tidak mungkin mempengaruhi terhadap tidak mempengaruhi sampainya air kepada kulit. Ini syarat yang keempat. Wakada yushtaratu ala ma jazama bihi kathiruna alla yakuna wasakhun tahta dhubrin yamna'u wusulal ma'i lima tahtahu khilafan li jam'in minhum al-Ghazali waz-Zarkashi wa ghairuhuma. Begitu pula disyaratkan ala ma jazama bihi kathiruna, menurut pendapat yang dipastikan oleh banyak ulama, yang disyaratkan alla yakuna wasakhun tahta dhubrin, tidak ada kotoran di bawah kuku, baik kuku tangan atau kuku kaki, yamna'u usulal ma'i lima tahtahu, yang bisa mencegah sampainya air kepada kulit yang ada di bawah kuku. Khilafan li jam'in, ini berbeda dengan pandangan sekelompok ulama. Artinya apa? Ada yang mensyaratkan bahwasanya tidak boleh ada kotoran yang tertinggal di bawah kuku kita, baik itu kuku tangan atau kuku kaki, dan memang harus benar-benar bersih. Jadi tidak ada hitam-hitam yang tertinggal di bagian kuku. Kalau ada hitam-hitam yang tertinggal di bagian kuku, maka wudhunya tidak sah. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwasanya kotoran yang ada di bawah kuku atau hitam-hitam yang ada di bawah kuku, baik kuku kaki ataupun kuku tangan, itu tidak menjadi masalah. Ya, di antara orang yang berpandangan tersebut, berpandangan seperti ini adalah Imam Ghazali dan Imam Az-Zarkashi, wa ghairuhuma, dan lain sebagainya. Lalu alasannya kenapa? Alasannya kotoran yang ada di bawah kuku itu adalah sesuatu yang memang ini sudah lumrah dialami oleh manusia secara umum. Ini atau sering disebut dengan umumul balwa. Ya, ketika sesuatu tersebut dialami orang secara lumrah tanpa ada unsur kesengajaan, karena memang ini natural, maka biasanya fleksibilitas fikih di sini muncul. Rukhsah di situ akan menjadi ada. Ya, inilah yang menjadikan ulama lalu punya pandangan bahwasanya kalau kotoran tersebut adalah kotoran yang muncul akibat sesuatu yang natural, seperti kotoran yang ada di bawah kuku, baik kuku tangan atau kuku kaki, ini biasanya kan muncul dari keringat atau muncul dari debu-debu yang menempel secara tidak langsung. Maka ini termasuk yang ma'fu, karena masuk ke dalam kategori mimma ta'ummu bihi al-balwa. Ya. Dari sini juga kita sebenarnya mengerti ya, bahwasanya fikih itu sebenarnya fleksibel. Ya, ketika mengatur atau ulama itu ketika merumuskan hukum-hukum itu biasanya akan melihat daripada kemampuan daripada seorang mukallaf itu sendiri. Makanya ketika sesuatu tersebut lebih daripada sesuatu yang lumrah, maka biasanya di situ akan mengalami keringanan hukum. Dan ini memang karakter daripada syariat Islam itu semacam ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada seorang hamba kecuali apa yang memang ada di kemampuan hamba tersebut. Wa talu fi tarjihi, lalu mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya hal tersebut tidak mempengaruhi itu telah diperpanjang. Artinya telah memperpanjang pembahasan untuk mengungkulkan atau menguatkan pandangan yang mengatakan bahwasanya kotoran yang ada di bawah kuku atau baik kuku tangan atau kuku kaki itu hukumnya ma'fu. Wasarrahu bil musamahati amma tahdaha minal wasahi. Bahkan secara mereka itu mengkaji, lalu secara menguatkan pandangan yang mengatakan tidak masalah, mereka juga mengatakan itu termasuk minal musamahah, sesuatu yang dimaafkan. Duna nahwil ajili,
bukan seperti adonan. Ya, ini berbeda ketika yang ada di bawah kuku itu adalah sejenis adonan atau sejenis cat atau sejenis sesuatu yang lain yang muncul bukan karena hal alami. Tadi kan orang yang mengatakan kotoran yang ada di bawah kuku, baik kuku tangan atau kuku kaki itu dimaafkan. Ini kalau memang muncul secara alamiah, maka masuk ke dalam kategori mimma ta'ummu bihi al-balwa. Jadi sesuatu yang memang sudah lumrah dialami manusia. Tetapi ketika yang ada di bawah kuku itu bukan sesuatu yang alami munculnya. Contoh misalkan ada cat di bawah kuku tangan atau kuku kaki, atau ada adonan tepung di bawah kuku tangan atau kuku kaki. Ini kan hal yang tidak mungkin dialami oleh mayoritas orang, tetapi hanya dialami oleh sekelompok orang atau segelintir orang. Maka itu tidak, di dalam fikih itu bukan termasuk mimma ta'ummu bihi al-balwa. Makanya hukumnya berbeda. Ya tidak ma'fu. Wa syarul Adra'i wa ghairuhu ila du'fi maqalatihim. Ya, tetapi Imam Adra'i dan lainnya itu mengatakan bahwasanya pandangan orang yang mengatakan musabahah ini justru dikatakan lemah. Wa qad sarraha fit tatimmati wa ghairiha, ya, dan juga dijelaskan di dalam kitab At-Tatimmah. At-Tatimmah itu punya Al-Mutawalli, wa ghairiha dan lainnya. Bima fir raudhati, sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Raudhah. Raudhah itu Raudhatut Talibin, punya Imam Nawawi. Wa ghairiha min adamil musamahati, dan lainnya di dalam kitab-kitab yang lain menurut Imam Adra'i itu juga tidak dimaafkan. Bisyai'im mimma tahtaha haitsu man'a wusulal ma'i bima, atau haitsu muni'a, boleh, haitsu man'a wusulal ma'i bimahallihi. Itu tidak dimaafkan ya ketika menghalangi air tersebut sampai kepada tempat yang seharusnya terjangkau air. Wa afta al-Bahawi fi wasakhin hasala min hubarin bi annahu yamna'u sihhatal wudu'i. Bahkan Imam Al-Bahawi itu memfatwakan ketika ada kotoran ya, yang dimunculkan atau yang disebabkan oleh debu lalu kemudian menghalangi air sampai kepada anggota wudhu, maka ini juga ini juga menghalangi atau menjadikan wudhu tersebut tidak sah. Ini yang difatwakan oleh Imam Al-Bahawi. Al-Bahawi itu ulama abad ke-6 ya. Beliau punya fikih namanya At-Tahdzib. Bikhilafi ma nasya'a min badanihi. Berbeda dengan kotoran-kotoran yang muncul dari badannya seseorang. Karena ini sifatnya alami. Ya, tidak mungkin orang itu kan, kalau secara biologi itu dia tidak mungkin tidak mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Seperti keringat, ini tidak mungkin. Kalau orang tidak berkeringat itu malah justru dipertanyakan. Maka karena memang ini adalah sesuatu yang muncul secara alami, maka fikih berkata lain. Ya, itulah fleksibilitas fikih itu kelihatan di situ. Wa huwa al-'arqu al-mutajammidu, yaitu keringat yang menggempal ya, artinya keringat yang berubah menjadi keras. Wa jazzama bihi fil anwar, dan pendapat ini dipastikan atau dikuatkan di dalam kitab Al-Anwar. Al-Anwar itu punya Ardabili. Ya, ini syarat yang keempat ini ya. Ya, jadi kesimpulannya kotoran yang ada di bawah kuku kalau memang itu muncul dari sesuatu yang alami dan memang dialami oleh kebanyakan orang, maka itu dima'fu menurut sebagian ulama. Dan tidak dimaafkan menurut sebagian ulama yang lain. Hal ini dikarenakan mimma ta'ummu bihi al-balwa. Jadi fikih di situ berkata lain. Berbeda ketika kotoran tersebut diakibatkan oleh sesuatu yang memang tidak lumrah dialami oleh orang atau tidak lumrah dialami oleh banyak orang, hanya dialami segelintir orang. Sebagaimana ketika di bawah kuku tersebut ada adonan roti atau adonan hubes yang lainnya, maka itu tidak dimaafkan. Dan itu kesimpulannya hanya segitu. Wa khamisuha ay khamisu syurutil wudu duhul waqtin lidaimi hadasin, yaitu masuknya waktu bagi daimul hadas. Daimul hadas itu adalah orang yang selalu berhadas, yang tidak bisa menahan hadas.
Ya misalkan orang wal'iyadu billah karena memang faktor usia sehingga dia tidak bisa mengontrol kencingnya sendiri. Nah ini namanya daimul hadas. Atau orang yang memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu kentutnya setiap 5 detik sekali. Ya ini kan ya ada ya, biasanya orang-orang yang punya postur gemuk itu biasanya mudah kentutan ya. Nah ini namanya umumul balwa dan itu memang realita ya, fakta ya, terjadi di antara kita. Kasalisin wa mustahadatin, sebagaimana salis. Salis itu maksudnya orang yang diuji dengan itu kencing-kencingan ya. Jadi ghairu mutahakkam ya. Ghairu biasanya ini dipengaruhi kalau memang penyakit atau beser atau umumnya itu ya karena memang faktor umur. Iya. Anyang-anyangan ya, ini faktor umur. Ya. Wa mustahadatin, dan perempuan yang sedang istihadah. Ya, perempuan yang sedang istihadah itu adalah perempuan yang haid namun ini melewati batas maksimal ya. Maksimalnya haid kan 15 hari. Kemudian dia haid itu selama 25 hari. Maka yang 15 hari ini dikatakan haid, kemudian yang 10 hari itu nanti dikatakan istihadah. Status daripada perempuan yang mustahadah itu adalah ya suci. Dia itu berkewajiban untuk melakukan apa yang diwajibkan kepada perempuan-perempuan yang suci. Lah ini. Wa yushtaratu aidha dhannu duhulihi, dan disyaratkan juga dhannu duhulihi. Don itu mengira ya, tapi dengan menduga, tetapi dengan praduga yang kuat ya. Maksudnya itu kita disyaratkan juga harus berkemantapan bahwasanya waktu telah masuk. Fala yatawaddau kal mutayammimi li fardin aw naflin muaqqatin qabla waqti fi'lihi. Maka orang-orang yang punya daimul hadas atau orang yang tayamum tidak boleh berwudu kecuali kalau sudah masuk waktu sholat. Sebagaimana orang yang mutayammim, orang yang bertayamum. Jadi tayamum itu bisa dilaksanakan kalau sudah masuk waktu sholat. Karena ini adalah toharo atau sesuci yang sifatnya itu hanya urgen. Tayamum itu kan sesuci yang sifatnya hanya urgen sebagai ganti daripada wudu atau ganti daripada mandi. Karena ada sebab-sebab tertentu. Maka ini ketika ingin melakukan sholat fardu atau sunnah muakkad, ini harus dilakukan di dalam waktu. Wali sholati janazatin qoblal husli. Maka tidak boleh untuk melakukan, tidak boleh tayamum atau berwudu bagi orang yang beser atau perempuan yang sedang mustahadah karena untuk melaksanakan sholat jenazah, kecuali kalau jenazah tersebut sudah dimandikan. Karena waktu kita itu masuk, karena waktu sholat jenazah itu masuk setelah jenazah itu dimandikan. Wa tahiyyatin qabla duhulil masjid, dan tidak boleh berwudu untuk sholat tahiyat sebelum masuk masjid. Karena waktu sholat sunnah tahiyatul masjid itu ya setelah masuk masjid. Ini nanti ada ya, cara kita itu menggabungkan sholat ya. Sholatnya satu tapi pahalanya banyak. Ini nanti dalam fikih namanya at-tasyrik bin niyat. Jadi terkadang ibadah itu tidak perlu harus dengan jumlah rakaat yang banyak ya. Tetapi dengan adanya alternatif, kelihatannya hanya 2 rakaat, tetapi itu nilainya bisa lebih dari 2 rakaat. Itu ada. Ini nanti kalau dalam fikih namanya at-tasyrik. Ada kriteria-kriteria ibadah yang bisa dicampur-campur. Warwatibil mutaakhirati qabla fi'lil fardhi. Dan tidak boleh melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Al-mutaakhirah itu maksudnya ba'diyah. Qabla fi'lil fardhi, sebelum melaksanakan sholat fardu. Waluzumi wudu'ani aw tayammumani ala khatibid daimil hadasi, dan wajib melakukan 2 wudu atau tayamum bagi khatib yang daimul hadas. Ya ini ribet ya, karena masing-masing adalah rukun tersendiri. Ahaduha lil khutbataini, wudu yang pertama itu adalah untuk kedua khutbah, wal akharu ba'dahuma. Kemudian yang lain untuk setelah khutbah. Yang dimaksud di sini adalah untuk sholat. Aili sholatil jum'atin, maksudnya adalah sholat Jumat. Karena kalau di dalam sholat Jum'ah itu khutbah itu rukun tersendiri.
Dan khutbah di dalam sholat Jumat itu menjadi syarat sahnya daripada sholat Jumat. Berbeda dengan khutbah di dalam sholat Id, itu hukumnya sunnah. Sebagaimana sholatnya juga dihukumi sunnah. Wa yakfi wahidun lahuma liwairihi. Dan cukup satu kali wudhu atau tayamum bagi dua khutbah pada selain sholat Jumat. Maksudnya liwairi daimil hadas. Kalau daimil hadas itu ya tetap. Dan ini berlaku dalam setiap hari. Wa yajibu alaihi alwudu'u likulli fardin katayammumi. Dan bagi daimul hadas, baik yang karena beser ataupun istihadah, juga wajib berwudu setiap kali ingin melaksanakan sholat fardu. Kal mutayammimi, sebagaimana orang yang tayamum. Wa kadza ghuslul farji, dan begitu pula wajib untuk membasuh farji. Wa ibdalul qutnatil lati bifamihi wal isabah, dan juga wajib mengganti pembalut. Wa illam tazul an maudiha, meskipun tidak geser daripada tempat keduanya. Ya, ini pembalut ya. Wa ala nahwi salisin mubadaratun bis sholati, dan wajib bagi orang yang beser untuk menyegerakan diri melakukan sholat. Falau akhara limaslahatiha, kalau mengakhirkan karena kemaslahatan sholat. Kantidori jama'atin, sebagaimana menunggu jamaah. Au jumu'atin, atau menunggu sholat Jumat. Wa in akharat an awalil waktu, meskipun nanti masuk kepada waktu akhir. Wa qadahabin ilal masjidi, dan sebagaimana pergi kepada menuju masjid. Lam yadurrohu, maka tidak membahayakan. Nah, ini kesimpulannya ini. Orang yang wudunya itu karena memang orang yang berwudu karena memang statusnya dia sebagai daimul hadas. Ya, dicontohkan sebagaimana orang yang beser atau perempuan yang mustahadah, maka dia boleh melakukan wudu itu ketika sudah masuk waktu sholat, sebagaimana orang yang bertayamum. Umumnya semacam itu. Aturannya semacam itu. Kenapa demikian? Karena mereka ini melakukan wudhu itu karena darurat. Darurat itu karena keadaan yang memang sangat-sangat terpaksa. Ya. Orang yang mustahadah itu kan secara umum darah masih mengalir. Ya, tetapi karena memang status dia sebagai mustahadah, perempuan yang sedang terkena istihadah, maka dia seperti orang yang sedang suci. Wajib melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang suci. Sehingga ketika dia berwudu, lalu sholat, lalu kemudian keluar darah, maka ini nggak jadi masalah. Dengan catatan tadi tetap harus memakai pembalut. Ketika darah tersebut ada di pembalut, maka ini tidak membatalkan sholat. Karena dia termasuk orang-orang yang ma'fu. Nah, karena memang statusnya demikian, sehingga wudunya tersebut harus di dalam sholat. Makanya kalau ada orang mustahadah kok wudu sebelum masuk waktu sholat, ya maka wudunya itu dipertanyakan kembali. Terlebih ketika darah tersebut memang benar-benar keluar. Kalau tidak keluar itu nggak jadi masalah. Ini kesimpulan daripada syarat yang kelima daripada syaratnya wudu. Wa furuduhu sittatun wallahu a'lam. Ini dilanjut besok ya. Wudu.